Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita mengkaji tafsir surat Al-Fajr, memasuki ayat ke 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam. Di hari kiamat neraka jahannam didatangkan. Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfi zimamin. Neraka jahannam di hari kiamat kelak akan didatangkan. Dia memiliki 70.000 tali kekang. Dia memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin, di setiap tali kekangnya, sab'una alfi malakin yajurrunaha. Ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap talinya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jahannam ini besar sekali. Bahkan matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalamnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, untuk menambah panasnya, bukan untuk disiksa, tapi untuk menambah panasnya jahannam. Demikian yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzi yatadakkarul insan. Di hari itu seluruh manusia ingat masa lalunya. Jemaah, kita sekarang ini ya mungkin sebagian masa lalu bisa kita ingat, tidak seluruhnya. Hal-hal yang besar ya mungkin kita bisa ingat, hal-hal yang besar yang terjadi di sepanjang hidup kita bisa kita ingat. Tapi ketika nanti di akhirat semuanya teringat, semuanya terbuka. Itu yang menakutkan. Baik. Yauma idzi yatadakkarul insan ay amalahu wa ma kana aslafahu fi qadimi dahrihi wa hadithi. Seluruh aktivitasnya itu teringat, yang lama ataupun yang baru. Wa anna lahu dzikra, akan tapi sudah tidak bermanfaat lagi. Wa anna lahu dzikra, sudah tidak bermanfaat lagi. Yang ada hanyalah penyesalan. Semuanya menyesal ya, seperti yang Allah firmankan, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan menyebut jiwa-jiwa yang selalu mencela. Seluruh jiwa mencela. Orang yang baik mencela, apalagi yang buruk. Bagaimana yang baik juga mencela? Ya, kalau dia tahu maka dia akan lebih baik lagi. Kalau yang buruk ya pasti dia menyesal ya, dia menyesal atas apa yang pernah dilakukan ketika di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini belum terjadi tapi akan terjadi untuk kita, dan ini merupakan peringatan buat kita yang masih hidup sekarang ya, karena penilaian kita itu belum selesai, masih bisa berubah-ubah. Penilaian itu selesai ketika datangnya ajal. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dinilai dari akhir kehidupan seseorang. Bagaimana akhir hidup seseorang, disitulah penilaiannya. Oleh sebab itu ada husnul khatimah, dan itu yang kita harapkan, baik di penghujung hidup ya, ada su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, buruk di penghujung hidup. Tapi selama orang masih hidup masih bisa berubah-ubah. Baik. Jadi apa yang Allah firmankan di dalam surat ini peringatan buat kita yang masih hidup. Jangan sampai menyesal. Karena ingat, sadar di hari kiamat sudah tidak bermanfaat lagi. Kesadaran itu bermanfaat sekarang. Dengan sedar itu kita berharap lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki apa yang kurang ya, meminta maaf, meminta ampunan dari kesalahan-kesalahan. Nah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ayandamu ala ma kana salafa minhu minal ma'asi in kana 'asiyan. Manusia akan berkata, duhai ya, apa yang sudah aku lakukan dalam kehidupanku di dunia. Menyesal. Kalau ketika di dunia dia lakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum sempat bertaubat sampai datangnya kematian, dia menyesal. Wa yawaddu law kana izdada minat ta'at in kana ta'ian. Kalau seandainya dia baik juga menyesal, kenapa enggak dulu-dulu ketika hidup di dunia bisa lebih baik lagi. Itu. Jadi
kalimat yang diucapkan sama antara orang yang baik dengan orang yang buruk, menyesal semuanya. Manusia mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kenapa, apa yang sudah aku lakukan dalam kehidupanku di dunia. La ilaha illallah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Amirah radhiyallahu an, dan beliau salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Law anna 'abdan kharra ala wajhihi min yaumin wulida ila ayyamut haraman fi ta'atillah lahaqirahu yaumal qiyamah." Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada seseorang ya sejak lahir, jadi bayi ya, sejak lahir dia bisa sujud kepada Allah. Ini pengandaiannya ekstrim ya. Mana ada bayi begitu kan ya, langsung dia sujud, baru lahir langsung sujud ya. Tapi kalau Allah kehendaki bisa aja. Tapi di sini Rasulullah mengatakan seandainya ya sejak lahir bayi itu sujud kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati, ketika datang hari kiamat maka dia menganggapnya kecil. Artinya saya masih kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan jamaah ketika datangnya hari kiamat. Jangankan manusia, malaikat-malaikat yang memang diciptakan untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya hari kiamat mereka mengatakan, wahai Tuhan, kami belum maksimal dalam beribadah kepadamu, padahal mereka adalah hamba Allah yang selalu patuh kepada Allah. Ketika datang hari kiamat mereka mengatakan begitu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengabarkan tentang para malaikat. Memang hari penyesalan jemaah, mengerikan. Sebegitunya orang baik pun merasa menyesal, apalagi orang yang jelek. Baik, menunjukkan betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walawadda annahu yuraddu ila dunya kama yazdadu minal ajri was thawab. Ya, ketika datang hari kiamat, seorang yang seandainya sejak lahir sampai mati dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin kembali ke dunia untuk bisa menambah kebaikan. Itu nyesel, semua orang nyesel, semua orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahadun, ay laisa ahadun asyaddu 'adzaban min ta'dibillahi man 'asah." Maka di hari kiamat la yu'adzibu 'adzabahu ahadun, tidak ada satupun orang yang bisa menyiksa ya melebihi kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan ini, siksaan Allah itu sangat keras. Siksaannya mematikan, tapi dibuat oleh Allah nggak mati. Siksaannya mematikan, disiram air yang sangat panas, dibakar di api yang sangat panas, tapi nggak dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. La yamutu fiha wa la yahya. Nggak mati walaupun disiksa dengan siksaan mematikan, dan nggak hidup dengan kehidupan yang nyaman. Disebut mati nggak mati, ya disebut hidup juga nggak hidup tadi. Siksaan matikan nggak bikin mati, tapi hidup nggak nyaman juga dengan siksaan-siksaan semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Wala
yuthiqu wathaqahu ahadun ay laisa ahadun asadda qabdan wa wathaqan minaz zabaniyah liman kafara bi rabbihim. Dan tidak ada satupun yang lebih kuat dibandingkan malaikat Zabaniyah yang menangkap dan menjebloskan penduduk neraka ke dalamnya. Ya, kalau ada istilah penjahat ini licin seperti belut, nggak ada yang bisa licin ketika ditangkap dan diborgol oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah yang ditantang oleh Abu Jahal, yang disebut di dalam Al-Quran jumlahnya 19. Mereka ini penjaga-penjaga utama ya di neraka, sementara pimpinannya adalah malaikat Malik. Ditantang sama Abu Jahal, gampang bisa kita keroyok aja. Itu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini gak ada yang bisa lolos, tidak ada yang bisa luput dari cengkraman malaikat Zabaniyah. Serem. Itulah keadaan di neraka. A'udzubillahi min dzalik. Jadi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka yang tidak mau bertobat ketika masih hidup di dunia akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Adapun jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, ya, maka mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram. Tenang karena telah menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Tenang. Diperintah jalan, dilarang berhenti. Makanya tenang. Diberi jaminan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Ya, untuk mendapatkan jannah, untuk mendapatkan balasan jannah. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masya Allah. Jadi ini juga yang dikatakan ketika seorang mengalami sakaratul maut, ya, dan didatangi oleh malaikat-malaikat. Jiwa-jiwa yang baik dipanggil oleh malaikat-malaikat yang baik, dicabut nyawanya pelan-pelan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Panggilan itu juga berlaku di akhirat kelak, di hari kiamat. Mereka dipanggil lagi untuk masuk ke dalam jannah, ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku yang tulus. Seluruh manusia hamba Allah, yang baik ataupun yang buruk, semuanya hamba Allah. Akan tapi dikhususkan bagi hamba-hamba Allah yang baik dengan panggilan itu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang tulus. Wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Hafidz Muhammad Ibnul Mundir Al-Harawi, yang dikenal dengan sebutan Syakkar, dalam kitabnya Al-Ajaib, dengan sanadnya sampai kepada Qubath bin Razin Abu Hashim,
Kata beliau, usirtu fi biladir Rum fajama'ana al-malik wa arada alaina dinah. Kata Kubas bin Razin, aku pernah ditawan oleh kaum Romawi, bangsa Romawi. Singkat cerita, para tawanan itu dikumpulkan oleh Kaisar Romawi, dikumpulkan. Kemudian mereka menawarkan agama mereka kepada kami. Ala anna man imtana'a duribat unukuh. Siapa yang menolak untuk mengikuti agamanya Kaisar Romawi, maka akan dipenggal. Baik, akan dipenggal. Fartadda salasatun, maka ada 3 orang yang murtad, keluar dari Islam. Waja'ar rabi' famtana, kemudian datang orang yang keempat, dia tidak mau murtad, dia tetap berpegang dengan Islam. Faduribat unuquh, kemudian dia dipenggal lehernya. Wa alqa ra'sahu fi nahrin hunak, kemudian kepalanya itu dibuang di kali. Baik. Fa rasaba minal filma'i thumma tafa ala wajhil ma. Ketika dibuang itu sempat tenggelam, terus naik lagi, gitu kan, biasa dibuang, terus naik lagi. Baik. Wa nadhara ila ulaika tsalatsa, kepala yang sudah terpotong tadi kan dilempar ke kali, sempat tenggelam, terus naik lagi. Nah, ketika naik itu dia melihat kepada 3 orang yang murtad. Ya fulan, ya fulan, ya fulan, wahai kamu. Yunadihim bi asma'ihim, yang sudah terpenggal itu memanggil sesuai dengan nama mereka masing-masing. Karena ini kan sama-sama Muslim asalnya, kan gitu. Kemudian terjadi perang dan tertawan, nah itu akhirnya siapa yang mau murtad berarti nggak dibunuh. Jadi yang murtad yang dipenggal, yang murtad nggak dibunuh, yang tetap Muslim maka akan dipenggal lehernya. Baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini tadi yang dalam keadaan terpenggal. Baca nih ayat. Ya, masih ada sisa kehidupan. Ya, begitu terpenggal itu bukan berarti langsung mati, ada sisa kehidupan jamaah. Walaupun dalam keadaan begitu. Karena kejadiannya cepat. Dipenggal, lempar ke kali, muncul, kemudian dibicara dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tsumma ghasa fil ma. Kemudian dia tenggelam di dalam air. Setelah ngomong kayak gitu, qala fakadatin nasara ay yuslimu, maka hampir seluruh Nasara saat itu masuk Islam mendengar bacaan tadi. Ini Rasulullah SAW yang ceritakan. Waqa'a sarirul malik, maka singgasana raja pun runtuh. Waraja'a ulaika tsalatsa ilal Islam, kemudian 3 orang tadi yang sempat murtad masuk Islam lagi. Qala waja'al fida min indil khalifah Abi Ja'far al-Mansur fa khalasna, kemudian datanglah tebusan dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, akhirnya kami pun para tawanan selamat, gitu. Ini pernah terjadi. Ya, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, seorang muslim akan pertahankan akidahnya sampai mati. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena mati muslim pasti masuk ke dalam surga. Dengan demikian selesai
surat Al-Fajr. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jamaah yang mau bertanya. Silakan. Bapak, ada yang mau melakukan pendalaman dari karena ini udah minggu semua. Udah jam 1. Ya Pak, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan tafsirnya sebenarnya sangat menarik. Kita lihat dari yang masyarakat ini, tokoh ada yang ibadah kita semua. Ya. Tentu kalau kita lihat dari libur terjadi sebelumnya perasaan juga jelas ya di situ bahwa Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya as-saffah yauma yafirul mar'u min akhihi Ya. Bati wa bani. Bikulli imrin. Masih nafsinya jiwa masing-masing. Penjelasan nah, kaitan ini Ustaz, tadi bertonton, ketika kita kalau kita berdoa kita senang. Iya. Tapi kita bayang untuk berdoa supaya Ditutupi. Kita bertobat, ya. Apakah itu semuanya nanti kita dihisab, dijatuhkan orang itu tobat kita itu bagaimana? Apakah kita ada, apakah setelah dihisab ini semua ada timbangan buat tobat kita itu bagaimana? Apakah memang ini dari awal tobat kita ini belum? Iya. Ya, kira-kira begitu. Bagaimana apa namanya? Tobat kita itu posisinya di mana gitu. Baik. Dan terhadap tadi di semua catatan amal ibadah kita. Baik. Salam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kul muslimin mu'afa illa mujahiran." Setiap muslim itu pasti akan dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan menampakkan dosanya. Dia bangga menampakkan dosanya, viral dosanya. Itu yang bahaya. Kenapa? Orang-orang yang melihat dia jadi saksi. Setiap kita ini ada kekurangannya, ada kesalahannya. Tapi kalau itu kesalahan pribadi, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bentuk penghisaban yang ringan adalah penampakan dosa kepada pelakunya, sementara Allah menutupi dia dengan tirainya. Seperti apanya kita nggak tahu. Jadi orang lain nggak bisa lihat dia. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Lalu Allah berkata pada dia, "Ata'rifu dzamba kada?" Masih ingat nggak dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini? Setelah orang itu putus asa, maka Allah katakan, "Qad ghafartu lak, qad satartu lak fid dunya wa ghafartu lak." Dulu dosa-dosamu aku tutupi dan sekarang aku maafkan. Itulah yang disebut dengan penghisaban yang ringan. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Jadi penampakan dosa agar dia sadar akan dosanya, tapi ditutupi, orang lain nggak melihat, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah, kalau pernah melakukan perbuatan dosa, tutupi, tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak perlu disebar-sebar, dulu pernah begini, dulu pernah begitu, dan seterusnya. Tapi bagi mereka yang mungkin dulu pernah menampakkan dosanya karena ketidaktahuan, bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Demikian.
Masih ada lagi? Dari situ ibu bertanya. Ibu, Silakan Bapak Ibu sekalian. sepertinya ada lagu tapi ada tempat itu kan ada lagunya yang tidak tadi ya. Bangga dengan dosa-dosanya. Itu bahaya. Bangga dengan dosa itu bahaya. Ya, memviralkan dosa itu bahaya. Jangan sampai lakukan itu. Kadang-kadang dosa tidak sengaja dengan tadi ada ngobrol, ada cerita masa lalu kita yang telah. Nah itu dia, jangan. Kadang-kadang enak ngobrol terus cerita masa lalu, jangan. Terus seakan ada rasa bangga, jangan, nggak boleh. Nanti orang jadi saksi atas kejelekannya, jangan. Artinya itu sudah ditutupi sama Allah, jangan dibuka. Itu dia. Nah ini sebagai catatan ya. Baiklah jemaah, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.